Jadi kalau memang ada orang berkata, apa masih perlu torekot? Saya tanya, apa perlu sholat? Sebab kalau tidak perlu torekot, tidak perlu sholat. Dong sholat ada torekotnya. Torekot sidikiyah, pokok pangkal ajarannya sama dengan torekot yang lain. Pokok pangkal ajarannya satu, zikir ismudat Allah, 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 zikir siri. Dua, pokok pangkal zikir la ilaha illallah. Hanya dua itu, ini pokok pangkalnya. Tetapi metodenya berlainan, pengembangannya berlainan, namanya berlainan, sampai namanya itu lebih dari 100. Baghdasya, Ummadiyah, Utsmaniyah, Syadziliyah, semua ya disaring-saring oleh mursyid torekot yang ada di Indonesia. Katanya yang soheh 44 torekot, lainnya ndak soheh bagi penyaring itu. Di antaranya 44 itu sidikiyah tidak ada, jadi tidak dianggap soheh kalau pak penyaring itu. Enak dhewe ae. Pengembangannya toreko sidikiyah ini, jadi yang berlainan itu cara menanamnya. Oleh karena la ilaha illallah itu disebut kalimat thayyibah, dan kalimat thayyibah itu diumpamakan pohon, kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Cara menanamnya lain cara, tapi yang ditanam sama. Mungkin torekot Naqsabandi cara menanamnya di jiwa manusia lain dengan caranya sidikiyah lain. Jadi yang berlainan itu cuma cara dan pengembangannya. Adapun pengembangan torekot sidikiyah ini saya memakai metodenya Imam Ghazali dari Ihya Ulumiddin. Orang nanam itu kan harus tahu yang ditanam itu apa. Karena pohon-pohon itu ada yang perlu ditanam oleh manusia, tapi ada yang tidak perlu. Seperti alang-alang kan tidak perlu ditanam, subur sendiri. Kalau padi ya mesti membutuhkan manusia yang nanam. Bagaimana apa yang ditanam harus tahu, bagaimana cara menanamnya harus tahu, ditanam di mana harus tahu, bagaimana perawatannya kan harus tahu. Perawatan nanam itu dibayoni, bagaimana mengobati hamanya kan harus tahu. Itu ilmunya para khalifah. Jadi kalau nanti tanya-tanya itu bagaimana ini, tanya saja kepada Pak Khalifah itu. Mungkin kalau tidak bisa menjawab itu lupa. Wong pedomane wis dekek eno kok aja eno. Kadang-kadang ini ku tukang nanem dadak lupa tanamane ndek awake dhewe kuru. Ha itu sing ngono. Caranya itu metodenya diambil dari kitab Ihya Ulumuddin sehingga berkembang. Baca dalam surat Ibrahim, kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama.
Dan juga bagaimana tanaman la ilaha illallah ini supaya subur ya dirabu. Sukete iki ya dijabuti kiwa tengen, diwatun. Banyak sukete iku. Bakhil iku suket. Hasud suket. Marai kuru la ilaha illallah iku. Medit suket sing marai kuru. Itu harus lemu ya kudu dimes, dipupuk. Mana? Nek ana penyakit ya diraken, kadang-kadang penyakit dari luar, kadang-kadang penyakit sang menjero. Kadang-kadang cakut menanam jujur teko disupit ngendak. Kadang-kadang gak terima jujur tok njirene metu indra, teko ati ini dewi metu indra. Itu cara-cara. Bukunya sudah saya berikan kepada bapak-bapak khalifah ini sampai 12 cara. 12 cara. Dan ini mungkin kadang-kadang ya kadang-kadang saulan ana sing gak maca blas kok. Sampeyan takokno bapak niku. Pak sing nomor 7 napa lho? Lali. Semua sudah saya berikan. Metodenya begini, caranya begini, yang ditanam itu ini, banyu niku ngene. Sebab nek sing ditanam tanam iku gak penting wae sing apik, sok gak butuh nanam tok. Jadi nanam itu yang dibutuhkan kan buahnya. Jadi pakai metode, pakai pendidikan. Gitu. Pendidikan. Tapi masalah buku niku nggak usah sampean tuku ora didol kok. Iku rahasia. Rahasia para kolipo. Yang dikatakan alam itu yang bagaimana? Alam itu kan bahasa Arab. Di dalam suruh kitab-kitab tafsir kullu ma siwallahi ta'ala al-alam, seluruh wujud lainnya Allah dan sifat-sifat Allah semuanya itu dikatakan alam. Semuanya alam benda, alam tumbuh-tumbuhan, alam hayawan, alam jin, alam malaikat, alam manusia, alam dunia, alam akhirat, macam-macam alam. Mengapa lainnya, seluruh lainnya Allah dikatakan alam? Alam itu, kalimat alam itu diambil dari kalimat alamat. Alam makhudun minal alamati, diambil dari kalimat alamat. Alamat artinya tanda bukti. Jadi seluruh alam ini tanda bukti adanya Allah yang maha terpuji. Kemudian dari alam itu dipelajari oleh manusia, timbul yang dikatakan ilmu. Manusia mempelajari segala tumbuh-tumbuhan, mempelajari alamatnya Tuhan yang berupa tumbuh-tumbuhan. Dari situ timbul ilmu tumbuh-tumbuhan. Manusia mempelajari alam hayawan. Dari situ timbul ilmu hayat. Manusia mempelajari perjalanan
bintang, perjalanan bulan, matahari. Dari situ timbul ilmu astronomi, ilmu falak. Manusia mempelajari susunan benda-benda. Dari situ timbul ilmu kimia, macam-macam ilmu. Jadi macam-macam ilmu timbul dari alam, dan alam itu diambil dari kata alamat, makhudun minal alamati, sehingga timbul macam-macam pendidikan. Itu sumbernya dari alhamdu, sumbernya dari alhamdu. Makanya setelah alhamdu kemudian ada kata robbi, tarbiyah, kemudian ada kata-kata alamin, jamak, alamin, seluruh alam. Ada yang mempelajari alam pikiran, impian, jiwa, hingga timbul ilmu jiwa. Ada lagi yang mempelajari dari segi isyarat-isyarat yang disampaikan oleh alam ini, sehingga timbul astrologi. Jadi semuanya bersumber dari alam. Yang alam itu sumber pokoknya alhamdulillah. Makanya dalam surat An'am ayat nomor 1, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur summal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Alhamdulillah pertama itu ayat nomor 1, alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Alladzi khalaqas samawati, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi sumber pokoknya dari alhamdulillah. Yang kedua, dalam surat Kahfi kalau tidak salah, atau dalam surat Al-Furqan ayat nomor 1, surat Kahfi ayat nomor 1, alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ala abdihi walam yaj'allahu 'iwaja. Surat Furqan, alhamdulillahilladzi azzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Dari alhamdu kemudian muncul kitab, yang kitab disampaikan kepada hambanya, yaitu kitab Al-Quran. Jadi alam semesta pun muncul dari alhamdu, Al-Quran seluruh kitab suci pun muncul dari alhamdu. Satu sumber. Alam ciptaan Allah, Quran pangandikane Allah. Jadi satu sumber. Oleh sebab itu mustahil dari satu sumber pertentangan Quran dengan alam ini, mustahil pertentangan dengan alam ini. Jadi tidak pertentangan. Jadi kalau kita mempelajari ilmu alam misalnya, itu kita mempelajari ayat-ayat Allah. Dan mempelajari ayat-ayat Allah memang diperintah.
oleh Allah, melaksanakan perintah, namanya ibadah. Jadi ibadah. Jadi pada hakikatnya ilmu-ilmu dalam agama Islam dan ilmu-ilmu alami tidak bertentangan, satu sumbernya hanya satu. Makanya saya katakan maha penting, baik pun Al-Quran, kitab-kitab suci maupun alam, sumbernya kan hanya satu, dari Alhamdulillah. Coba seandainya tidak ada pendidikan, tidak ada robbi, tidak ada tarbiyah, tidak ada manusia, tidak ada alam semesta, tidak ada para nabi, tidak ada para rasul-rasul. Di antara pentingnya masalah ilmu, Rasul telah bersabda, al ilmu hayatul islami wa imadul imani. Ilmu itu rohnya Islam, ilmu itu tiangnya iman. Kalau tidak ada ilmu, Islam itu ibarat jasad tanpa roh, tidak hayat. Al ilmu hayatul islami wal iman wa imadul imani, tiangnya iman. Wa man allama, barang siapa yang memberikan pelajaran ilman, satu ilmu, atamallahu lahu ajrahu, Allah menyempurnakan pahalanya kepadanya. Wa man ta'allama, dan barang siapa belajar ilmu, fa'amila, kemudian ilmu itu diamalkan, allamahullahu malam ya'lam, Allah memberikan ilmu kepada orang yang mengamalkan ilmunya, ilmu yang belum diketahui. Jadi perkembangannya ilmu itu kalau diamalkan, di tengah-tengah mengamalkan ilmu itu, kemudian datanglah ilmu yang tadinya belum diketahui sehingga berkembang. Itu namanya ilmul warosah. Begitu pula ilmu torekot. Torekot kan bahasa Arab, artinya jalan, cara, metode. Itu torekot. Itu persatu rukun itu ada torekotnya, ada cara mengamalkannya. Sholat ada torekotnya, ada cara mengamalkannya. Begitu pula puasa ada torekotnya, ada caranya, ada metodenya. Zakat ada torekotnya, ada metodenya. Ibadah haji ada caranya, ada torekotnya, ada metodenya. Buku-buku yang menerangkan torekotnya haji, torekotnya poso, torekotnya sholat tebal di dalam kitab fikih. Tapi anehnya di toko-toko buku itu kok tidak ketemu buku yang menerangkan torekotnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kok tidak ada? Yang ada caranya sholat sampai tebalnya sekian,
Ada yang tipis, ada yang tebal. Begitu pula puasa, apalagi masalah haji. Wih, sak jempol. Tapi mana torekotnya asyhadu alla ilaha illallah? Mana? Nggak ada. Mungkin ada tapi saya belum pernah ketemu. Ya barangkali nanti pergi-pergi ke toko buku, tanyalah torekotnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak ada. Ada Pak. Cari apa buku apa torekotnya asyhadu alla ilaha illallah. Nggak ada, sepi. Aneh. Kok luru mencolot torekoti sholat. Padahal itu pertama. Kenapa kok tidak ada? Itu memang torekotnya, metodenya khusus. Ya ada diterangkan di dalam macam-macam torekot. Ada torekot Naksobandia, ada torekot Kholidiyah, ada torekot Sanusia, ada torekot Satoria, ada torekot Siddiqiyah. 12 macam. Iku secara garis besar lah semacam niku. Jadi semuanya ini ada namanya kitab mungkit, namanya mungkit minal dolal. Mungkit itu artinya kebebasan, dolal artinya kesesatan. Jadi bebas dari kesesatan. Bagaimana kalau nanti kita dakwah dilokno wong, carane begini. Bagaimana kalau nanti ditunjuk wong, caranya begini. Bagaimana kalau nanti dipelerok ibu-ibu, caranya harus begini. Bagaimana kalau nanti dilaporkan ke pemerintah, caranya harus begini. Sudah semuanya sudah saya sampaikan. Tapi kadang-kadang lupa. Caku disindir empun metu laknate. Muga-muga wong ngono iku mangan wareg nyandang utuh. Seandainya Siddiqiyah ini model keras, mungkin buyar. Modelnya waktu dulu itu model namanya politik gombloy. Jadi politik gombloh, pahpoh. Tanya sendiri kepada orang-orang yang baru saya bentuk, saya dirikan Kausaran Putri pertama. Saya panggil, saya bentuk perkumpulan Kausaran Putri di Musola Hidayatus Sholihat Angkring. Musola itu gedhek. Tiang ini sing kula tekakaken niku ibu-ibu niku tiyang selawe, gak ono sing pendidikan tinggi, kabeh niku pahpoh. Kalau nanti saya datang kan ibu-ibu yang pendidikannya tinggi, wong pinter-pinter ngomong biasa sih niku nek berkembang. Tapi kalau kelihatan tiang gombloh-gombloh, nyatanya nggih berkembang, nggak besar nggih. Sampai Kausaran Putri saat ini niku dadi kapal terbang. Dadi nang Sumatera numpak kapal. Niku numpak Kausaran niku. Kausaran. Baru-baru niki ibu-ibu badhe teng Sumatera. Palembang. Pamitan sore tenggen kula. Uri, abe, kalau takon, lapa mboten transit mboten langsung laju Anda sampai Palembang. Jawaban, oh mboten, ngotot sawangane, mboten, niku makin transit di Jakarta. Oh, ya wis,
Gelangaten pun berangkat. Badhe mudhun Jakarta banjir gak sida langsung ngoten lho. Bareng pun dugi kalau takoni transit apa langsung guyu langsung. Tandane wong tuwek ngeyel. Ngoten niku, ibu-ibu niku kadang-kadang ngeyeli tasik mawon ngoten. Pengeyelan ibu-ibu niku seni kok. Nih. Padahal ngoten kalau takoni mawon kudu gine kok. Transit apa langsung guyu. Nek wis ngono iku piye? Dienakno kok sakno. Berarti budal pun kalau kondo niaton numpak kausaran, duduk numpak pesawat sampai tekan Medan, sampai tekan Medan. Ya kan maune niku boten langgar goprak. Niku nak peningkatan lah. Turun bentuk cabang-cabang sakmono kae. Maune niku kok ngrasakno pidato ngarepe wong akeh. Pidato ngarepe wong 5 gemeter kok asane. Sakniki lancar. Lancar. Nek kepengin pidato gampang. Ilmu paling gampang pidato kok. Paling gampang. Pokoknya kendel lho. Pinter bener kendel niku kudu menunggal. Pinter tok gak kendel koplok. Takut assalamualaikum mudhun. Sijak sarunge gayar ngono. Dadi ya pinter ana gandeng kendel. Kendel tok gak pinter ngomong nopo. Pinter kendel tapi gak bener diceteni wong. Gak payu. Dadi niku modal kula nalika Lamongan niku ngoten ya niku. Saya niku sampun kula mboten mulang lajeng kula golekaken guru. Pak jenengan mawon mosok kula terus. Kula padosaken guru nang Jogja, mboten purun. Terus pundi? Dipok sampean padosaken ke Jombang ngoten lho, Pak. Jombang niku mboten patek pinter-pinter tiange. Sing akeh ten Jombang niku panasi. Jogja niku nggone pendidikan. Nggih kersane ta mboten patek pinter pokoke kula milih sing guru-guru ke Jombang kenapa? Kula seneng nek tabiakane niku lah. Lho kok guru kok tabiakan niku lah. Masih kurang pinter ngoten tapi kendele enten tabiakane niku oleh ngoten. Lah kok tabiakane jenengan niku napa? Ya niku wani tabiakan. Mboten kabeh wani tabiakan. Dadi kula padosaken nang Jogja. Kula padosaken. Mergo enten niku pinter tapi gak kendel. Sing kendel niku mrasa niku nggih nek sampean ibu-ibu belajar pidato mun ada ragu-ragu ngadeg mawon ampun lah. Toko dipidhatoni ngono. Nek dilokno wong engko lak karuan nek wis wong gurung-gurung kok. Nek wis mari cakup dilokno turung-turung kuwatir. Bunuh diri jenenge. Pak Nyoto niku jan Pak Nyoto sian niku lho kengken. Toh kon wani ngaji ta. Lho ngayun. Salawasi mboten nate. Terus kula mboten saged ngaos. Aku gak takon kok iso ngaji apa ora takok wani ta gak. Ngoten mawon. Lek gak wani kondo wantur lho ayo ngono sih. Nek wis wani gampang golekno pengajian. Onde-onde gawe pengajian kenek kok asakno kok. Ibu-ibu onde-onde niki asale ngeter-ngeter ngono wis kenek to, gampang. Langsung kesanten enten gulane ngoten wis kenek. Terus dadi onde-onde diemplok lagi ngoten ngono wis kenek to. Ngoten ya ngono akhire wani ngoten lah. Pertama ten ngayun. Baru wis ngrasane pun wong guabeni guapleki terus. Guapleki. Dadi kendel modal niku nggih modal.
Jadi masalah pendidikan kalau asli masalah maha penting, bukan masalah penting tapi maha penting banget. Bagaimanapun majunya negara sudah maju, tapi setelah itu mengabaikan pendidikan pasti akan ketinggalan. Itu pasti. Wahyu pertama diturunkan itu masalah pendidikan. Allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. Masalah pendidikan. Oleh sebab itu masalah pendidikan ini alhamdulillah kita syukuri. Jadi ini pun berkembang. Tetapi belum sempurna. Yang saya takuti kalau sudah sempurna. Kalau takut kalau di KGB ini sudah sempurna. Terus kalau sempurna gak perlu golek kemajuan mana nggak sempurna. Tapi kalau belum sempurna mencari cara-cara berkembangnya. Kalau belum sempurna mesti ada kekurangannya. Di samping itu ada penonjolan. Di sini mboten enten pendidikan JKB niku unggulan mboten enten kados sing dicitaken niku wau sinten derek waluyan niku wau. Mboten enten unggulan niku unggul kabeh. Yang dituju adalah unggul abedan syakuro. Abedan hamba syakuro yang syukur. Nek empun abdan syakuro empun dadin menduduki napa mawon mesti beres. Nek pun abdan syakuro dadi petani abedan syakuro, dadi pedagang abedan syakuro, dadi guru abedan syakuro. Abdan syakuro. Tapi nek mboten abdan syakura pun mesti enggak napa niku kropos. Kropos. Pamane mempunyai kedudukan akeh dhuwit empun nyolong. Mergo gak syukur. Jadi kula titik beradakan tujuane abedan syakura. Karena menurut Al-Quran tujuan yang pokok abedan syakura. Kalau sudah abedan syakura akan menerima keridhaan ilahi Rabbi. Oleh sebab itu para ustadz-ustadzah jangan lupa yang dituju adalah pendidikan kita abedan syakura. Itu sudah unggulan kabeh dalam syakura. Kintenipun sekap teman-teman mau idho hasanah mugi-mugi sampai meningkat nang uswatun hasanah. Semoga perjalanan THGB ini terus sampai kepada tujuan abedan syakura. Mungkin ditunggakan mudah-mudahan tidak ada kendala aneh niku. Mesti kendalanya ono, mesti niku enten. Mungkin kadang-kadang kendala disengaja atau gak. Moya bayaran anake dhek iku mentingno rokoke iku ndak. Niku termasuk niku kendala sing aja niku mboten kendala niku nggawe kendala. Nggawe kendala gak sengaja kok niku nggawe kendala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'matika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa azim sultan. Allahumma inni a'udzubika min ilmil la yanfa wa qalbil la yaksha wa amalil la yurfa wa du'ail la yusma.
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbil la yaksha wa amalil la yurfa wa du'ail la yusma. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbil la yaksha wa amalil la yurfa wa du'ail la yusma. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil Islam bijai sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.